Teman-teman, saran saya setahun itu kalau bisa 100% untuk kelas di level itu. Setahun ya. Setahun berarti kurang 6 bulan lagi ya. Oh iya, ngono sih. Yo ngono lah kira-kira. Nek gak ana pergantian. Oke guys. Nah, ini kuncinya ya. Gunakanlah Agile Manifesto, value dan prinsip ya, plus Scrum dalam tataran. Jadi caranya kita nanti mengimprove, nanti teman-teman pakai Agile Manifesto, value dan prinsip, terus kemudian yang kedua ini. Nah, pertama, teman-teman harus memahami individu atau individuals and interaction ya di antara mereka. Memang sebelum kita mengajak mereka berpikir ya, outing-nya itu di mana sih? Rencananya Rauna? Naik bis. Saya. Sudah ada desain untuk dokumentasi? Sudah ada bayangan? Digawe ngetes cah konten ya. Iki punyanya iki Mas Beni, sampun dhisik? Zero nih. Iya, bagus ya. Film pendek. Oh, gak ono ya lali ya. Oh, masih iki. Zero nih. Zun zero nih. Juni. Jenengane sapa? Juni Santoso. Nah, itu loh guys. Bagus ini. Scrum perdana. Sih. Piye ya? Tapi aja dis anu lho ya. Gini caranya. Apa iki? Dek iki kan Instagramnya kan asik deh. Sing zero deh. Juni. Iki nganune sak barengane Mas Bayu. Cuma waktu kena pandemi gulung tikar iki sakno ya. Apane Mas ya? Iki nih bisnis ya. Oh, keren Scrum. Masih ikut berapa hari gitu loh. Berapa? Enggak sampai Mas. Pernah ikut pendampingan juga? Oh iya, bareng Mas Bayu. Versi pertama. Uji coba berarti. Langsung ya. Sekarang udah eksis lagi ya? Oh, Kepaknya wis. Ini aku yang minta. Karena tim ini bisa berjalan kalau semuanya berhasil mencapai targetnya. Nunggu sorone. Dan saya sudah Iki ono ya? Iki masih. Pamore akhir. aku rasa bagus gitu. Ini masih. Nah itu perlu teman-teman kasih masukan. Iki ono ya Mas Juni. Sebelum pandemi 2 bulan langsung belum sampai ke impor impor ke Jepang impor sinematik anak sih gak tahu yang hotel di tempat Jepang hotel Ini adalah kalau saya harapan saya karena selama ini saya ingat tinggal di luar yang dan alhamdulillah bisa merasakan rasanya tidur di hotel. Memang mau horor juga? enggak di sini Udah aku ajarin. Tapi kalau mereka sendiri nggak nanemin dirinya sendiri bisa, sama aja. Karena efeknya bukan ke dia doang, ke banyak orang. Karena kalau misalnya kita lihat daily report, kita bisa tahu oh, orang ini ini. Jadi kita nggak Saya pertahankan mungkin di research sistem-sistem
Saya sering mengenal orang jadi orang lain juga. Saya sering melayani orang. Itu Mas Dani. Sempat disebut sama Sapipul ya. Sama Sapipul. Di Instagram kita. Background lo ya. Sampai asli loh. Kita aslinya juga dulu, tapi utang ya. Jangan lupa beli main bonus ya. Kok sudah mati guys? Teman-teman sekalian. Nanti kira-kira seperti itu ya guys ya. Soalnya eman-eman kalau nggak dokumentasi, jadi saya itu baper. Jadi nanti pas waktu acara kayak pengakuan dosa, ikut dia noe, dia apa jenenge? Dokumentasi no. Nah gini, itu sebagai intermezzo aja ya guys. Nah, nanti teman-teman, ini yang perlu diketahui dan perlu dipahami bahwa strategi ini, go people, proses sama tools. Jadi teman-teman, ini kan yang perlu dipahami ya. Kipiye sih iki? Ya, sip. Nanti yang perlu dipahami bahwa semuanya khususnya aku lagi kacamata iki. Tapi kacamata karo iki ne dari siji. Jadi yang perlu dipahami bahwa teman-teman pakai aja pendekatannya Agile Manifesto untuk memperbaiki kualitas dan seterusnya. Nanti yang diberarti adalah ini proses, iki di atasnya tools, people di atasnya proses. Jadi kalau teman-teman sekarang memahami bahwa people, proses sama tools itu sajane dari dulu sudah ada. Cuman strukturnya ngomong nggak ngerti. Yang ngerti ini urutannya toh, people, proses, tools. Kok begitu ditanya, piye cara improve people, proses sama tools itu dia gak orang paham, ya. Nek people itu dinamis, nek tools itu statis. Jangan dibalik. People-nya digawe statis, toolsnya digawe dinamis.
Jadi bolak-balik upgrade tools, tapi wongnya dibuat statis terus. Kan biar tidak aneh-aneh. Soalnya kalau bocah pinter itu bahaya. Loh, ada loh guys. Ada itu perusahaan tuh sih kesenangannya investasi tools. Habis beli mesin ini, wah, beli software, beli komputer, bahkan komputer minimal sakmene, tapi tidak pernah dapetin mengupgrade people. Nah, padahal people itu sifatnya dinamis. Nah, ini caranya gini, nek teman-teman pengen memperbaiki people dalam arti kualitasnya diimprove menunggu, jangan lupa nanti caranya sekaligus dengan menjalankan proses. Karena di proses inilah tempatnya apa? Tempatnya perilaku. Nah, gitu loh guys. Tempatnya aktivitas. Nek hanya people tok gak melaksanakan proses, isinya itu diskusi tok ae ngono. Diskusi orang kerja-kerja ngono kan. Gawe strategi gak pernah eksekusi blas. Nah, nanti jadi strategi perubahan perilaku itu kesadaran proses itu harus diajarno. Makanya teman-teman kita belajarnya kan BPM. Nah, ini kalau dipakai di tekniknya retro, makanya kalau teman-teman sudah memiliki bisnis proses, itu di-challenge. Ingat ya, salah satu DOD itu kan standar organisasi toh. Kalau DOD sudah dijadikan standar organisasi, itu wajib diikuti standar organisasi. Nah, saya ngomong tuh, Mbak Don lah ya. Jadi nanti ada di sini. Nah, jadi definition of done. Nah, ini guys, jika definition of done bagian dari standar organisasi, seluruh Scrum team harus mengikuti sebagai standar minimal. Lihat. Nah, proses inilah yang disebut dengan salah satunya bisa dikategorikan sebagai standar organisasi dengan catatan ditandatangani. Ya tergantung ya, kalau di Rauna nanti direkturnya sopo. Nek gong ditandatangani, itu berarti belum dijadikan standar. Wih, asik sekarang ini, gak sesumuk kemarin, asli enak ini. Soalnya kemarin kabut itu sampai ke sini. Jadi ojo mikirno people talk ya. Harus nek carane ngomong dengan tim, bro. Minggu ini bisnis proses mana yang sekiranya bermasalah. Nah, wah, yang penting kan menungsone. Lah itu berarti dia memahaminya cuma ini toh, iki gak dianggap. Padahal iki yo satu kesatuan. Loh guys, ini satu arah. Nah itu kan. Terus kemudian, nah hubungannya people sama proses, memang dalam hal ini tools itu benar-benar dia itu bukan pemain utama. Tools itu hanya sebagai supporting pendukung, mempercepat. Nah iki manusia, ki amalan. Nah iki masuknya nanti nenggone people, kiko masuknya nenggone proses. Ono proses diskusi, ono proses tindakan, ono kebiasaan menjaga proses. Jadi iki people-nya, iki prosesnya. Ya, ingat teman-teman, jangan terjebak hanya individuals and interaction. Titik aja. Ono over processes and tools. Ya. Nah, perilaku organisasi perlu dibentuk sejak dini. Ini tadi juga menjadi diskusi saya dengan Pak Maput pagi tadi. Memang tidak salah teman-teman bisnis UKM itu ya. Mereka kalau sejak awal, maksudnya sejak awal itu nuwoto banget, gue gak dodolan. Kan masih di fase pertama sih penting dodolan dhisik. Tapi itu bahayane capek kayak gini ki. Nah, maksudnya sing ditoto kuwi prilakune. Nek bisnis prosesnya ku dhisik lah. Tetep identitas iku wajib kita tentukan dulu, wajib ditoto. Kalau badan seperti itu prinsipnya. Jadi perilakunya itu ditoto dhisik. Misalkan jualan
tapi yang sopan. Jualan sing menyenangkan dan seterusnya. Jadi yang ditata adalah memang perilaku nih, itu gitu. Perilaku organisasi merupakan wujud dari identitas. Yes. Identity iku ning organisasi guys. Kalau perusahaan ini sebagai peranan. Bahasim di kemarin malam semakin paham ya antara identitas dengan personalitas. Ini dua hal yang berbeda. Personalitas. Soal identitasnya bisa jadi ya identitas itu adalah orang-orangnya. Nama PT itu adalah personalitasnya. Dia tuh berperan organisasi yang berperan mencari duit itu jenenge perusahaan. Suatu saat perusahaannya pivot pengen mendirikan yayasan. Orangnya tetap sama tapi personalitinya, peranannya dia sebagai yayasan. Jadi yang lebih penting adalah identity, bukan personality. Ibaratnya, ya, bahas lagi ketahap-ketahap bingung ini. Kalau aktor, ya, aktor itu kan punya identitas. Aktor, siapa? Misalkan, aktor siapa jenenge? Sing rada terkenal. Saiki siapa? Gak ngerti. Waduh gak ngerti aku, Mas Rizal mana ya? Rizal. Jadi Mas Rizal iku sebagai identitasnya, dia tuh orangnya itu bisa jadi dia sifatnya pemalu. Ya, pemalu. Sopan. Iki pendiam. Aku kayak aku misalnya sampean ngono ya. Wes, dia itu apa adanya ya, itu jenenge identity. Tapi begitu dia dapat kontrak untuk berperan sebagai tokoh, memerankan, berarti personality, peran, wah itu sok kejam dia, menjadi orang yang kejam. Nah, guys. Nah, yang kita sebut dengan perilaku organisasi itu yang di identitasnya. Ini yang perilaku organisasi. Nek iki aktivitas perusahaan jenenge bisnis proses, sama-sama aktivitas. Iki contohnya ya, iki kalau di Enterprise Agility itu tak jelas no. Sama-sama bikin kopi, tapi kita tahu itu adalah perilaku dan itu adalah proses bikin kopi. Contohnya nek Starbucks. Seorang karyawan Starbucks ya, dia itu bikin kopi. Ya, ada dua, dia bikin kopi. Yang A, iki diberikan kepada tamu, bukan pelanggan. Yo. Jadi ono tamu nih Pak Bose, ya toh. Terus Bapak minum kopi cap apa? Kopi ini cap Pak Oyi, berarti si orang ini kan membuatkan kopi diberikan kepada tamu. Wes. Terus yang kedua, yang B, iki ono pelanggan pesan menu bla 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 bla, dia kan juga bikin kopi toh. Tapi iki adalah proses yang ditoto di tata kelola. Nah iki adalah di kebiasaan atau kultur. Jadi kulturnya di Starbucks, tamu siapapun itu mesti dibikinkan kopi. Nah itu. Sama-sama membuat kopi, tapi yang satu mencerminkan norma, mencerminkan perilaku, yang satunya ini urusan proses, urusan bisnis, nah iki guys, iki urusannya bisnis, iki urusannya tadi kultur. Nah, walaupun sama-sama aktivitasnya membuat kopi. Nah, yang dimaksud dengan behavior, organizational behavior itu yang pertama iki. Nah, gitu loh. Di tempat lain, si Mas X ini tadi, ikut bikin kopi itu pasti hanya nek ono tamu sing pesen, nek ono pelanggan sing pesen, nek ono customer sing pesen. Tamu enggak digawekno kopi. Gawe apa gawekno kopi? Gak ada duitnya kok. Tapi kalau yang
Anggap aja yang Starbucks-Starbuckan ya. Tamu atau tamu itu jelas masuk tamu ning gone tempatnya karepe tamu yo gone ya ning gone ruang tamu to. Ku dhek modus nggo iku. Nah, wis iku. Itu trik aja. Jadi perilaku organisasi merupakan perwujudan identitas, bukan sebagai perusahaan. Wis ngono. Terus kemudian organisasi memang tidak sama dengan perusahaan, teman-teman. Ya, organisasi itu sendiri. Jadi kalau istilah corporate behavior, barang bu, corporate behavior, itu gak ono. Sing ono adalah organizational behavior. Karena perilaku itu nempelnya di organisasi. Misalkan kita menyapa orang, kita membikinkan teh, kita membukukan badan, itu bagian dari perilaku-perilaku. Tapi di bagian produksi, neng manufaktur, membukukan badan itu untuk menghindari mesin. Nah, itu proses gitu loh. Nah, kalau proses itu tidak diatur di organizational behavior, nanti diatur di business process management atau BPM. Nah, kita selama ini itu melupakan perilaku organisasi, padahal itu penting banget. Ya, itu penting. Jadi organisasi tidak sama dengan perusahaan. Nah, ini contohnya guys, ya. Jadi model gambar ini tak gawe macam-macam cocok. Iso tiga menjelaskan. Organisasi itu orang, perusahaan itu kendaraan nih. Ya, kan orang bisa bergerak, kendaraan kan dia bisa bergerak. Cuma nek kendaraan itu bergerak itu melalui pakai mekanisme mesin-mesin. Mesin-mesin sing wis statis ya modelnya ngono. Tapi nek menungso bergerak, wah macam-macam iki. Ya. Nah, organisasi itu sebagai orang, perusahaan itu sebagai kendaraan nih menuju goal. Nah, kan guys, goal bersama. Kan nggih? Jadi organisasi tidak sama dengan perusahaan. Nah, ini lebih tak detail loh nih. Company itu perusahaan, ya. Agar teman-teman memahami iki sing perlu diubah iki apa nih? Nek pengen mengubah perusahaan nih, pakai aja tata kelola, ngono lho. Ojo pakai Scrum Agile itu ojo, gak perlu. Ngono. Agile Scrum itu untuk memperbaiki kualitas organisasi, bukan kualitas company. Nah, nanti di sini itu pendekatannya people, ini pendekatannya proses. Dua-duanya penting. Tapi sebelum kita ngotak-ngatik proses, perbaiki iki. Ya, perbaiki people-nya. Kita kasih tahu, teman-teman cari di Google gak ono, ini gunung kawi. Ya. People itu mesti dinamis. Gak ono sing standar, gak ono sing podo. Wong iki gak iso podo. Lho mbah, lek tentara kan nek baris podo. Kuwi nek tampak di depane, tapi hatinya ora ngerti to. Lah contohnya ning gone medan perang iki ono sing kendel, ono sing wedi, ono sing ndelik menyamar dadi ning gone Ukraina itu to. Saya kan bendina Kharkiv, ngerti aku. Kiev, Donetsk, ngerti ya kota-kotane pemenang. Wes, aku bendina aku guys. Tapi nek kene ora, soalnya ngajar, biasanya jam 9 ke 9 malam, ya. Terus kemudian organisasi, organ, kumpulan makhluk hidup, organisme. Organ itu kan sesuatu yang hidup. Kita tidak bisa menyebut, organnya laptop, gak iso bro. Organ laptop, kan. Laptop itu spare part. Nah ya, organ itu ya berarti organ manusia, organ tubuh hewan, binatang dan seterusnya, ya. Nah, people iki dia tuh sifatnya kompleks. Kompleks itu enggak banyak hal yang tidak kita ketahui dan seterusnya. Terus iki memang subjektif. Organisme itu subjektif. Dia itu pelaku dan dia tuh punya keinginan, punya motivasi dewe-dewe. Makanya teman-teman, kemarin itu ada diskusi menarik sama Mbak Hasim sama Mas Beni ya, menghadapi orang sing ruwet iku piye. Nah, sing ruwet bukan ruwet sih. Sing motivasinya masih individu. Iki kan ono jalan dari A ke B ya, goalnya. Nah, ini kan ada kendaraan ini. Iki kan ono kendaraan. Snet ngono ya. Nah, iki kan ono kendaraan.
menuju ke sana. Ada orang sing jangka pendek, ono orang sing jangka panjang, ono orang sing bener-bener iki jangka menengah, sing bener iku A, B, C, sing bener-bener yo C, sing nggak bener iku sing nggak jelas. Nah, nanti caranya gini, ini melatih kesabaran kita ya, dan melatih kesadarannya teman kita atau tim kita. Kita tanya nih, yang ini motivasi ini motivasi individual. Iki motivasi tim. Jadi tim tok sing dipikir itu timnya sendiri. Iki motivasi organisasi atau perusahaan. Organisasi. Nek motivasi perusahaannya ya berarti golek profit dan seterusnya. Nah, ini teknik teman-teman. Bagaimana Bang jika di tempat kita itu ini, pokoknya sing iki langsung dikirim nggak apa-apa, iki ads kan ini. Sing gak jelas di ads no. Kalau kita ketemu atau mengidentifikasikan individu, biasanya mereka itu nek dengan Scrum dan Agile, biasanya aku merotol ide dewe. Kan enak. Kita itu kan tidak ingin terjebak di satu orang, walaupun dia lincah, nanti berarti ketergantungan. Nek zaman dhisik iku title-nya itu kayak manajer dan seterusnya. Kita juga tidak menggunakan konsep super team. Nek menggunakan super team berarti tim lain tidak dianggap tidak super. Nek kabeh super mbah, ya wis berarti super company. Nah, kita itu tujuannya adalah organisasi. Nah, kemarin malam di depan sini ya, sampai menyambut kabut ya. Kan kemarin itu kan belajarnya bahasa piye dadi wong sabar. Nah, tak kasih tips. Bah, nek ngadepi orang yang dia orientasinya A, ojo disalahno. Itu benar. Iki masuk kualifikasi benar. Iki baik. Iki bagus. Baik, iki bagus. Sing kesini tuh bagus. Ini caranya. Mas, anggap aja Mas Agus ya. Mas Agus, ya wis alhamdulillah nek niate sapa? Suaminya, ojo wis. Mas Budi. Wis Robert gak ono iki. Gak apa-apa, kan nek teman gak apa-apa. Jadi Robert nek memang kan rupanya banyak toh yang tadi menyampaikan ada anggota tim yang merasa tidak ada manfaatnya menggunakan Scrum dan Agile karena habis-habisin waktu. Waktunya jam 4 pulang kok harus bukan extend ya, kok harus membersamai teman-temannya yang tinggal street aja. Nanti sampean jak ngobrol, Mas Robert, gak apa-apa ya, sampean memang sesuai dengan kontrak kerjane. Iku bener, jam kerjane bener sampai jam 16.00. Sampean gak salah, sampean bener. Oke, tak dukung. Wong bener kan tak dukung, ngono kan? Wes, sip Mas sampean. Ini bukan berarti kita itu melestarikan individualis, enggak. Ini caranya, nek sing tak sampeyan nang ngene Mbak Hasim. Sekaligus melatih kesabaran kita dan menumbuhkan kesadaran DE. Sampeyan nek sesuai dengan kontrak kerja, itu sudah benar. Dengan hal yang perlu diperhatiin, ojo tapi ku gak bagus ya. Tapi ojo. Dengan sesuatu hal yang perlu sangat perhatiin, nanti nek ono teman-temannya sampeyan sing mereka itu bianter menuju ke goal dengan indikator ditambahi bonus, tambahi komisi sama Pak Juragan, gak boleh iri. Nah, gak boleh iri. Mengapa? Karena memang goalmu iki. Ketika nanti teman-temanmu itu mempunyai pendapatan income sing jauh lebih besar daripada dirimu, gak oleh iri. Sampai iri, tak binasakan, tak esno. Iku dicoba guys, ya. Jadi kita mendukung dia karena pencapaiannya dia kan goalnya kan individu, ya wis gak apa-apa.
nek macem-macem, nek sampai iri apalagi menghasut dan seterusnya, enak ya Caca oleh duit macam-macam tak pentungi weh. Nah, itu sebuah statement yang perlu disampaikan kepada orang-orang yang gini. Memang iki asli ini gak ono guys. Iki ya Robert iki gak ono, timnya Robert ya gak ono. Lah kayak kita belajar agile scrum itu kan kemarin kan filosofi ini kan menekuk toh. Jadi nekuk biar kesini loh. Nah iki wis ra usah wis gak ikut ibu wae. Nah, jadi di timnya Pak Mahfud alhamdulillah 7 orang, 8 orang itu kan enggak usah kita bengkok-bengkokkan toh, dek kan membengkokkan dhewe toh. Meradani dhewe toh. Nah itu. Wes itu ya. Jadi ini memang sifatnya dinamis, jadi teman-teman jangan bisa kok yang individu itu ditekuk itu berarti di bending ya ke tim, dari tim nanti ke organisasi. Memang tahapannya menunggui. Kan sing tak jelasno di framework-nya Badon yang agile itu kan yang gambar lingkaran loh guys, kan di tengah-tengah kan individu toh. Nah ini loh guys. Nah, business agility kan memang kita membangun timnya, nanti baru enterprise. Ki individu harus agile, ki business agility, ini enterprise agility, nanti ada SEA gitu guys. Nah, itu. Jadi memang urutannya ini, memang ini, ngono. Cuma yang kasusnya tadi, ini dia tuh stuck macet gitu guys, mandek. Dia tuh berhenti hanya di sini tok dan diikat di bayangan dia itu hanya SPK, surat perjanjian kerja. Kutok wis. Atau surat kontrak kerja SKK. Pokoknya disingkat-singkat tak itu. Nah, masalahnya dia itu enggak mau ke sini. Tapi teman-teman ojo ngomongnya loh. Kamu tuh salah. Nah, itu kita ngomong ngajak seperti itu kita salah gitu loh. Karena ini sudah benar cuman levelnya individu. Kebenaran individu. Ngono. Lah bocah-bocah sing ngene iki biasanya kena status quo. Untuk mengubah perilaku iki sama seperti sapa mau sing dieksekusi karo tim sa. Sapa? Enggak, tim sing ngomong. Iki kan IDN. Loh, enggak kok sama sing ngomong. Sing ngomong dieksekusi. Oh, iki yo, oh yo, betul. Tak kira sing ngeksekusi Pak Mahfud, ben galak ngono ya. Yo, iku sing bener. Jadi nanti kalau dia sudah mulai ganggu, ya toh, sudah mulai, tapi kan belum pernah di kondisi ada yang status quo ini bikin gara-gara karena dia itu iri timnya yang dapat bagian lebih banyak. Apa sudah ada ini? Sudah ada di era Scrum ini loh. Nah terus piye? Yang nilai yang dia dapat tuh nggak sesuai sama yang lain. Nah, iki piye? Perilakunya dia itu menghasut atau ya, dia ke beberapa orang aja. Nah, yo ngono kuwi padha karo mengganggu. Iku nek kuwi wis gak iso. Soalnya sudah dikasih informasi, kasih pendahuluan. Kalau perilakumu ndak berubah, yo jangan iri ketika yang lain itu mencapai pencapaian sing lebih bagus. Sampai macam-macam, ya bukan Pak Mahfud nanti sing eksekusi, wis sing mbok adepi tim lo. Nah itu. Ya berarti kan sudah mulai terbukti kan rumusane Mbak Doni. Memang benar seperti itu. Saya nek sing tak amati di beberapa tempat itu ya, karena dia itu memandang Scrum itu abstrak. Oh, posisi Scrum kan orang pernah diajarin toh. Dia menganggap bahwa gak ono benefitnya. Meeting proposal iku apa yo mundakno gaji. Nah, soalnya dia itu melihat acaranya, bukan benefitnya. Nah, begitu itu Pak Mahfud tahunya kalau ini cari info-info tuh pas acara apa itu? Nah, ya toh. Saya tetap bocor kan, salah. Saat retro Mbak, ketemu ya kan, Nah. saat itu juga ada yang ngungkapin. Nah, ya toh. Ya wis bener itu memang dibuat Scrum dan Agile itu tidak ada yang bisa sembunyi. Mesti akan ketahuan itu. Serius iki. Akan ketahuan dan iki sudah masuk kategori toxic. Ya. Dia baru merespon begitu ono buktine.
Nah, iku jenenge kan nek wong Jawa jenenge banci. Apa cincang? Banci iku piye? Gak gentle ngono lho guys maksudnya. Nah, oh iya, ning gone Kediri bencong iku nek opo sih bencong iku? Ya wis. Ono ya. Terus kemudian kalau company statis ya, bisnis proses kan statis, kan tata kelola kan statis. Maksud tata kelola lagi kumpulan tata kelola. Gitu guys. Koheren iku saling terintegrasi. Jadi memang sifatnya bisnis proses itu cross fungsional. Tapi tidak kompleks. Iki cross fungsional. Jenenge tata kelola yang terbaru itu kan kayak value chain ya. Misalkan gini. Pembayaran atas kedatangan barang itu kan tidak hanya melibatkan orang keuangan, tapi ya wong gudang, wong PPIC, itu koheren atau cross fungsional. Koheren itu simple guys, walaupun terkait tapi simple. Tapi nek kompleks, wis akeh sing terkait, terus mari ngono jumlahe akeh, banyak hal yang tidak kita ketahui. Wis mari ngono, kalau tata kelola itu dipakai. Tata kelola itu dipakai, dia jadi objek ya, digunakan. Nah, tata kelola itu atau company kumpulannya resources. Kumpulannya resources, dia personality. Nah, iki organisasi itulah yang layak untuk diwarisno. Jadi yang diwarisno sakjane bukan perusahaan. Kalau kita mewariskan organisasi kepada adik-adik kita ke depannya ya, kan nggih holding kan wis gede lah, wis gak ngurusi rauna. Ono holdinge rauna sing IPO ngono. Sak dhuwure meneh ngono. Sing diwarisno itu sebenarnya bukan perusahaannya tapi organisasinya. Legacy itu kayak karakter, sifat dan seterusnya loh. Orang yang punya sifat baik, orang yang punya kultur baik, orang yang punya prinsip baik, tata nilai baik, itu otomatis dia itu akan bisa mengelola organisasi dengan baik. Lah, ono sing ngomong kumpulan aset, monggo terserah ya. Itu kan sifatnya kan objek itu. Nah seperti itu ya. Jadi kalau saya ini versi Badon ya. Kuatono organisasi, ibaratnya nek Pak Franciscus Kaurani BCA, tatalah people-mu yang benar, nanti yang benar, baik dan bagus, orang-orang yang baik akan bisa membangun tata kelola yang baik, bisa menjadikan perusahaan yang baik. Oh no. Nah, itu pentingnya gini. Nah, sekarang ini kan kita kan sedang mencoba ya, atau berikhtiar menjadikan organisasi kita itu baik. Pokoknya ngomong organisasi berarti mengacu pada orang. Nah, ini ya perilaku mencerminkan visi organisasi dan seterusnya. Wih, jelas. Pernah nggak di tempatnya teman-teman menanyakan statementnya doang? Jadi hanya pernyataan visi kepada timnya. Tak sarankan lapor retro. Nah itu. Diminta yo random aja, yo. Wong statementnya, ya. Wong Mas Priyo sing kerane melakukan kesalahan disangoni kok. Zaman dulu banget ya, saya itu mesti nyepakno duit recehan. Mbok 5.000, 10.000 ngono ya. Nanti nek pas ono acara ngono ki ono kuis ngono, Mas. 5.000 kan ya rada enteng to, 10.000 kan masih enteng ngono kan. Nah, itu nanti dibuat aja ya semacam acara-acara ya sing sifatnya ya gak tidak perlu formal. Kalau ketemu misalkan Pak Bos ketemu security ngono jebret, security-ne Rauna ya. Sebutno visine Rauna. Siap dan udah bla 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 yo saya ketemu. Jret ngono ya. Nang jadi mata duitan. Lho enggak. Gua nek mata duitan iku iki buat apa? Ini buat tehnya siapa? Anu Pak, tehnya teman-teman. Nah, ngono jadi diajari. Nah, itu ya. Bukan selalu itu enggak. Apalah 5.000 artinya dari ini goyang tok. Nek ngono.
Ya sebenarnya sih tidak ya sekarang jadi memang nanti perilaku organisasiku sangat tergantung atau sangat menjadi gantungane pencapaian visi. Wes iki kan wis pernah tak tulis bolak-balik toh, visi, misi, prinsip tata kelola, perilaku. Iki tujuan kita itu mengubah perilaku, guys. Wes. Karena itu puncak-puncaknya. Ya, ibaratnya sing iki urusan strategi, iki urusan taktik. Iki urusan agility, iki urusan scrum. Nah, ngono. Urusan syariat, iki ono makrifat hakikat. Nah, mesti dibagi dua. Ngono ya. Nah, iki carane, iki teman-teman cari tidak ada. Iki gak ono. Iki tak. Kan saya kan sering tuh menulis iki, sering banget lah. Nah, kenapa perilaku iku berkorelasi dengan iki? Dengan visi. Bukan hanya statement tok, enggak. Visi iku nek diturunkan kan jadi goal. Wes, visi iku abstrak. Goal konkret. Mesti ono hope dan ono indikator. Indikator iku bisa angka kuantitatif sama kualitatif. Wes iki. Terus kemudian misi prinsip itu sakjane cara pedomane. Nah, nek kene bahasane iku strategi. Ngono guys. Nek gak percaya ya, kok ning kene wis cacah iki. Business Motivation Model, BMM. Business Motivation Model. Business Motivation Model, PDF, Dior. Image. Loh, Business Motivation Model, BMM. BMM. Nah, ini loh guys. Loh, ya toh. Jadi nanti visi itu diturunkan jadi goal. Makanya sing kotak orange iki harus ada angka. Terus kemudian misi diturunkan menjadi strategi. Nah, gini. Nah, gitu, pedoman lah. Terus habis itu yang kita lihat kan ya bukan hanya nek gole cuma ditulis toh. Nek gak dilakukan eksekusi ya gak iso. Nek goal langsung eksekusi kalau pedomane ngawur. Ngono kan? Jadi makanya harus urut. Nah, perilaku iku kan perihal laku. Laku iku apa sih? Aktivitas. Nah, interaksi untuk perilaku sekarang gak ono kita sendirian. Kita mesti harus melibatkan orang lain. Makanya ono konsep interaksi. Inter iku antar, aksi iku perbuatan. Makanya tak gawe ini. Jadi kita tidak bisa mengerjakan sesuatu iku secara sendirian. Iku harus berkolaborasi, ya berkolaborasi. Nah, di sini berarti hubungannya perilaku kuwi iso mewujudkan goal perusahaan. Nah, itu penting ya. Nah, pedomannya itu apa? Ya iso strategi. Teman-teman nek di rotok teknis ya berarti bisnis proses, manajemen dan turunannya. Itu ya. Perilaku itu tengah-tengah guys. Nek tak sebut ini ya. Jadi kan yang di sebelumnya kan ono organization berupa identitas dan company sebagai personalitas atau tata kelola. Nek tak bikin strukturnya seolah kan ada 10 toh. Perilaku itu tengah-tengahnya antara identitas dan tata kelola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ono kan orang-orang itu sing curhat business owner UKM lagi, "Mbah, wis tak bikinkan aturan perusahaan, wis tak bikinkan pedoman-pedoman kebijakan, wis tak gawekno bisnis proses sing mbok ajarno, Mbah.
wis tak gawe no SOP, tapi kok gak dilakukan. Nah itulah. Loh, nek lupa itu siji, kabeh gak dilakukan ya kan. Jadi iki urutannya kan ya guys, sret guys. Nah, ngono. Jadi makanya topiknya organizational behavior itu penting. Dia itu jembatan antara identity sama personality. Jembatan antara organisasi dengan company atau perusahaan. Yo, iki biasanya sih bermasalah itu perilakunya atau kebiasaan-kebiasaan. Makanya kalau di konsepnya Quran itu gini, iku anggap aja itu nek wonge kuwi ibadah api, biasane amalane muamalah itu ya apik, umumnya ngono kuwi. Nah, jadi kenapa perilaku penting? Nek digawe ngene, iku tengah-tengah lho, Bro. Nah, ini loh. Jadi teman-teman jangan menyepelekan perilaku sekarang, gitu ya. Nah, kayak aku tak gawe tulisan ya, sing Arsimek, perkara keran iso gak mulih-mulih ngono ya. Itu sebenarnya kan pengen kowe iki lho melakukan ngomong, bisa jadi ku tata nilai sama perilaku dari siji. Ya. Sing dikejar itu bukan rupiahnya untuk wis aku ganti rugi wis. Jebolo keran 10 tak ganti ya, Pak Priyo ngomong. Tapi yo ngomongnya anu lho cukup baleni ya. Peng 10. Dadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini guys. Di sini ono sing jenenge behavior atau perilaku. Orang mengatakan kultur. Nah, orang mengatakan kebiasaan. Orang mengatakan behavior. Nah, itu di sini. Iki tata kelola. Tata nilai. Kimu tata nilai. Nah, iki tata nilai atau value. Organizational value. Iki ono prinsip. Iki ono visi, ono misi. Iki kudu apal guys. Carane di print, ono iku tembok. Terus habis iku, iki ono kebijakan atau policy, ono rule, ono proses, ono prosedur, ono instruction. Instruksi kerja ya, bukan instruksi memo Pak Direktur, bukan itu. Nah, di sini iku guys, iki ngurusi manajemen aktivitas. Jadi kita kasih struktur biar teman-teman ngerti secara holistik apa hubungannya antara organisasi dengan perusahaan. Manajemen aktivitas. Nah, aktivitas cirine dia harus aktif. Nek rule itu untuk ngatur perilaku ya dalam tata kelola. Iki untuk ngatur need expectation, harapan. Nah, wis, iki lengkap iki. Iki kan masalah goal toh, masalah tujuan. Prinsip iku pernyataan dasar. Tak kasih tahu nanti. Ini ibaratnya iki Pancasilane nek di negara. Jadi simple banget. Nek tata nilai kayak butir-butir. Nah, wes disinilah jembatannya guys. Jembatannya nenggone antara identitas dengan company. Nah, jadi ada orang yang pesen. Jadi dia golek outsourcing untuk membuat SOP, membuat business process. Gak mau membuat sesuai dengan identity, dia pesen. Pesannya ning Google, ngono ya. Digolekno karo konsultane ternyata ning googling ngono ya. Wis gak diedit kop surate dan seterusnya. Terus mari ngono kita seneng. Wah, wis tak bikinkan, Mbah. Wis tak tanda tangani kabeh. Tapi gini bermasalah. Nah, di sini nanti Scrum dan Agile itu membantu menyeimbangkan. Kuncinya gini sebagai pengait. Ya. Ki ilmu anyar lho Mas ini. Baru iki kan, baru meneh. Wis baru kabeh iki.
Jadi jangan pernah sepelekan perilaku, nggih. Nah, kita itu untuk kayak tadi ya, perilaku terus terang. Itu kan perihal apa yang harus dilakukan ketika mecahno apa ngono kae. Keran. Sing dipinginkan oleh tim manajemennya Arsimek itu kan perilakumu ki jujur loh, karena di atasnya ada tata nilai apa openness misalkan pakai Scrum lo ya, keterbukaan, transparansi, empirism. Gak mungkin iki keran iki langsung dia berontak terus anu dewe. Nah itu ndak apa-apa, dan saya cukup salut ya, keren nih gue ya. Gue tak expose tak kayak tulisan, tak singgol Mas Ria ya namanya. Kejadiannya ngono, sama kayak piro? 10.000. Wih, atau jangkrik ane kerane. Wes ngono sesuk gantiane ya, Bu ya. Wis sampean yo melok pisan Mas Rio. Melok yo nunggone sampe ono sing ngomong. Wih, jos. Sing pas malam sing jam 8 kuwi melok pisan sampean? Gak pasti. Sampean sing asik luar kota sih ya. Nah iya. 200.000 keran panik piro. Ya bagus itu latihan ya. Ya wes sip. Perilaku organisasi seperti apa yang diinginkan ya toh. Kalau kasusnya Mas Priyo tadi atau di tempatnya Arsimek, perilaku yang diinginkan adalah terus terang atau transparan lah. Transparan ketika bla bla bla. Nah, iku bagus iku ya. Iki yang diinginkan agar dicontoh yang lain. Nah loh, pas itu orang kerane pecah no kerane sing dicontoh. Sing dicontoh adalah terus terangnya itu, ya. Guys, nanti kita break ya jam 3:30 kita break, kita sampai jam 4 cukup aja, setengah jam maksimal gitu ya. Nanti malam habis Isya kita langsung membentuk tim, kita praktek ya. Kelompok. Nanti stakeholder, tak jelasin lah sebelum nanti break salat maghrib. Kita break dulu ya, nanti jam 4 kita ngumpul. Mandi boleh, nek cukup waktu nih. Tapi nek aku biasanya pas maghrib aja. Udah guys, ya wis, mana ya kita wis pengen ya.